Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali akan memuji Tuhan melalui ibadah persekutuan teruna. Adik-adik, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 225 ayat 1. Dari semula telah kau tetapkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, di mana kami boleh dapat berkumpul kembali Tuhan, di dalam ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah ini, supaya dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu, dan berkatilah peran firman Pendeta Yosefina yang akan menabur firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang ditaburkannya boleh dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak pelayan kami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ini doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kita pada hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 1-5. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melimpahi kepada kami ketenangan, agar kami mengikuti ibadah dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayat 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau engkau orang berdosa hendak memuji engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, mari ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga.
Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap dan mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita, Amsal pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-19, di mana adik-adik perlu kita ketahui bahwa sebagai teruna-teruna, kitab Amsal ini mengajarkan kita untuk kita memiliki hikmat, untuk kita memiliki pengetahuan mengerti yang baik dan yang benar. Di mana adik-adik diajarkan, adik-adik diminta untuk bisa menerima nasihat-nasihat dari orang tua atau dari orang yang lebih dewasa daripada adik-adik, yang mau mengajarkan adik-adik agar adik-adik senantiasa diperbarui hidup dalam takut akan Tuhan, di mana hikmat itu membimbing adik-adik, mengajarkan kepada adik-adik hidup yang benar. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika adik-adik punya kehidupan yang bersama dengan orang tua, tentunya orang tua senantiasa selalu membimbing, selalu menasehati adik-adik dan memberikan banyak petuah untuk adik-adik. Untuk apa? Kadang kita berpikir sebagai anak-anak teruna bahwa apaan sih orang tua ini? Apaan sih mama ini? Apaan sih papa ini? Selalu marah-marah, selalu kasih banyak nasihat kepada saya. Saya ini sudah besar, saya ini sudah mengerti. Nah adik-adik, kita jangan seperti itu. Dalam pembacaan di Amsal ini mengajarkan bagaimana anak-anak bisa mengerti, anak-anak bisa melihat bahwa orang tua dipakai Tuhan untuk menjadi penasehat yang baik. Dan dalam kehidupan orang tua, tentu orang tua mau yang terbaik untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya jauh dari kehidupan yang jahat, selalu hidup bersama dengan Allah, hidup dengan tatanan-tatanan yang tepat. Nah, satu contoh. Ketika adik-adik, kalau dalam hidup adik-adik tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mendengar nasihat-nasihat orang tua, adik-adik melakukan banyak hal yang salah dalam kehidupan. Melakukan hal-hal yang salah ini akan membuat adik-adik menyesal, akan membuat adik-adik berpikir bahwa aduh Tuhan, kenapa ya semua ini harus saya lakukan? Tahu begitu kemarin nggak bikin seperti ini, tahu begitu nggak saya lakukan ini. Betul kata mama saya, betul kata papa saya. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita, Amsal mau, benar-benar mau membentuk setiap kita, Nopen maupun adik-adik. Untuk apa? Untuk kita hidup mengandalkan Tuhan, dan Tuhan itu akan memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menasihati kita, untuk membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Jadi jangan pernah ketika kita diberikan nasihat, diberikan penguatan oleh orang tua kita, kita marah, kita tidak peduli, kita tidak mau mendengarkan. Tidak bisa seperti itu adik-adik. Kita melalui Amsal ini diajak, diingatkan untuk bisa membangun kehidupan kita berjalan dalam kebaikan, mau mendengarkan yang terbaik yang orang tua kita lakukan, yang orang-orang di sekeliling kita telah lakukan untuk kehidupan kita. Tentu adik-adik mau punya hidup yang bahagia, tentu adik-adik mau punya hidup yang penuh damai sejahtera, ya kan? Mau punya cita-cita yang besar, yang baik, yang bagus. Tapi kalau tidak mau mendengarkan perkataan orang tua, semua tidak akan baik adanya, semua akan sia-sia. Mari andalkan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mari andalkan hikmat Tuhan bagi setiap kita. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama di hari ini. Biarlah Tuhan mengajarkan kepada kami, agar kami sebagai anak-anak muda
kami harus dengar-dengaran terhadap orang tua, dan kami mau selalu senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kami kepada kami, dan tuntun kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan terutama untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk segala pergumulan keluarga kami masing-masing. Biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai ayah, ibu, bahkan seluruh keluarga besar kami dimanapun berada. Beri kami kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan seluruh kegiatan kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh pergumulan kami masing-masing yang harus bersekolah di rumah dengan menggunakan aplikasi yang boleh ada. Biarlah semua ini Tuhan boleh memberikan kepada kami pembelajaran yang tepat, dan kami boleh memperoleh pendidikan yang baik untuk masa depan kami. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan segala pergumulan gereja kami dalam pelayanan, dalam kesaksian yang boleh dilakukan baik oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan seluruh pelkat yang ada, terutama pelkat PT ya Tuhan. Biarlah senantiasa ada sukacita, damai, dan sejahtera bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga saat ini kami yang sedang dalam masa-masa COVID-19 yang mengalami banyak pergumulan, terutama jauhkanlah kami daripada yang tidak kami inginkan. Biarlah kami tetap sehat, tetap kuat, dan menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Kristus, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya, tinggal dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan melanjutkan seluruh kegiatan rangkaian kehidupan kami. Berkati kami ya Allah, biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara setiap adik-adik dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.